Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Spiritual Palembang. Pada kesempatan kali ini tidak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat saudara semua yang sudah subscribe ya. Dan bagi yang belum subscribe, silakan berlangganan di channel ini dengan cara aktifkan lonceng notifikasinya ya. Baiklah, pada kesempatan malam ini banyak hal yang akan kita bahas ya. Dan nanti juga saya akan berikan satu ilmu gendam ya. Ini gendam khusus untuk pelet. Nah, ini luar biasa ya. Jadi silakan kalian tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip ya. Karena setiap durasi itu akan menentukan daripada ilmu-ilmu ini ya. Sebenarnya begini ya. Ilmu-ilmu yang saya upload di video saya itu saya persilakan kalian pelajari ya, tapi dengan catatan kalian harus benar-benar sungguh-sungguh dalam mempelajarinya agar keilmuan yang saya berikan ini bisa bermanfaat dan tajrib. Itu hal yang paling penting ya. Nah, buat saudaraku semua yang mempunyai permasalahan, masalah rumah tangga, masalah pelet, masalah apa, atau ada yang perlu ditanyakan langsung kepada saya, silakan hubungi saya di 0895 621 68 9940 ya. Silakan, insya Allah mudah-mudahan saya akan berikan solusi-solusinya dan semuanya gratis ya. Baiklah, kesempatan malam ini kita akan kembali membahas masalah ilmu pelet ya. Dulu saya dari kecil sudah merantau ya. Jadi saya itu dari kecil sudah merantau dan hidup sendirian ya, jauh daripada keluarga, orang tua dan sebagainya. Jadi saya dari umur 12 tahun itu hidup memang sudah di rantauan. Jadi kerasnya dunia itu sudah saya rasakan. Nah, bagi kalian baik wanita, baik laki-laki yang dalam perantauan, rasanya sangat dibolehkan atau bahkan diutamakan ya keilmuan yang sifatnya pengasihan, pelet, agar orang-orang yang melihat kita itu senang ya. Nah, ini juga salah satu ilmu yang sangat bermanfaat baik digunakan oleh laki-laki ataupun juga oleh perempuan. Sifat daripada ilmu ini adalah gendam ya. Jadi gendam ini sedikit memaksa. Nah, itu intinya ya. Jadi sedikit memaksa agar orang-orang itu simpatik dengan kita, dan jika kita mempunyai target daripada orang yang kita sukai, maka ini akan sangat-sangat luar biasa ya. Ya, terkadang ketika kita di rantauan kita membutuhkan teman ya, membutuhkan saudara, apalagi yang para jomblo ini ya, membutuhkan pacar ya, agar di rantauan itu kita ada yang mengurus kita, ada yang melayani kita, dan ada yang selalu setia atau standby ketika kita membutuhkan sesuatu. Maka dari itu para jomblo wajib mempunyai ilmu ini, baik itu laki-laki atau perempuan, agar ada jaminan atau perlindungan daripada orang yang selalu menyayangi kita. Itu ya kuncinya. Nah, ilmu ini sesuatu yang luar biasa karena sifatnya ini adalah ilmu gendam. Nah, gendam ini adalah memaksa sifatnya. Jadi ini digunakan dengan jalan yang memang benar-benar baik ya, atau dalam posisi-posisi yang terpaksa. Misalkan ketika dirantau kita ada wanita yang menghina kita, atau juga jika itu wanita misalnya ada laki-laki yang sombong yang menghina kita, maka rasanya boleh kita beri pelajaran dia dengan cara menggunakan ilmu gendam ini agar dia tunduk dan taat dengan kita. Nah, ini sesuatu hal yang berguna ya. Tapi jangan pula dipakai oleh orang-orang yang menyalahgunakan, jangan dipakai ya. Nah,
orang yang sudah bersuami atau beristri ya boleh, tetap kalian boleh memakai ini, tapi ya kalian gunakan untuk suaminya sendiri. Misalnya suaminya pelit, misalnya suaminya ada janda-janda di luar sana, atau ada pelakor yang menggodanya, maka kalian gunakan ilmu ini agar suaminya tunduk dan nurut sama kita, tapi dengan tujuan-tujuan yang baik ya tetap. Nah, begitupun sebaliknya ya, wanita juga seperti itu. Nah, tata cara daripada ilmu ini adalah yang pertama kalian harus cari jeruk purut ya. Nah, jeruk purut. Jadi jeruk purut ini jeruk yang kulitnya itu berkerut-kerut ya. Itu namanya jeruk purut. Kalian siapkan satu jeruk purut yang besar seperti genggaman tangan seperti ini ya. Siapkan itu. Lalu kalian siapkan menyan ya. Kalau nggak ada menyan ya garu yang kayak dibakar apa itu dupa itu ya, nggak apa itu dupa itu. Nah, itu siapkan satu batang saja ya. Nah, ketika alat atau media ini sudah ada, maka kita akan melakukan ritual. Nah, syarat dalam melakukan sebuah ritual yang pertama adalah sucikan tubuh kalian, yaitu dengan cara ambil wudhu ya. Yang kedua, baca Al-Fatihah, baca sholawat, baca ayat kursi ya untuk pemagaran itu ya, agar kita lebih terjamin ya dari hal-hal yang ada di sekeliling kita, misalnya dari jin yang sifatnya meniupkan sesuatu ke mata kita sehingga mata kita menjadi ngantuk, misalnya dari tiupan-tiupan hawa nafsu kita, maka dengan kita membaca ayat kursi maka kita akan ada pemagaran ya dalam melakukan sebuah ritual. Nah, jadi alat-alat yang sudah siap tadi, maka kalian potong ya. Kalian potong jeruk purutnya, kalian potong segi 4 ya, kalian potong menjadi 4 bagian ya. Kalian potong 4 bagian. Nah, lalu jeruk yang sudah kalian potong ini itu kalian baca mantra yang nanti saya akan berikan, baca ya. Nah, dalam membaca mantra ini itu diwajibkan napas kalian itu harus tersentuh dengan jeruknya ya. Jadi jeruknya harus tersentuh ya. Maksudnya napasnya harus terkena jeruk nipisnya. Nah, di samping itu juga guna daripada gaharu atau apa itu namanya dupa atau apa itu, asapnya itu usahakan sebelum kita bacakan jeruk nipis itu kita asapi dulu ya. Jadi jeruk nipis ini sebelum kita potong atau kita bacakan mantranya, kita asapi dulu dengan gaharunya. Kita asapin misalnya 5 menit saja ya, kita asapi. Setelah kita asapi dengan gaharunya, maka jeruk ini kita bacakan mantranya. Kita bacakan mantranya ya. Kalian bacakan mantra yang nanti saya akan berikan. Kalian bacakan mantra itu dengan napas terkena daripada medianya ya. Nah, begini. Jadi bacaan yang harus kalian baca kepada jeruk nipis ini lumayan banyak, yaitu 77 kali ya. Jadi bacakan mantra ini kepada jeruk nipisnya sebanyak 77 kali ya. Tapi jeruk purut ini sudah diasapi, ingat ya. Jadi jeruk yang sudah diasapi dengan gaharu tadi atau dengan menyan tadi, itu kalian bacakan mantra ini sebanyak 77 kali. Nah, itu ya. Kalian bacakan itu sebanyak 77 kali. Nah, setelah ini selesai, maka tinggal kita menyatukan ilmu ini ke dalam tubuh kita. Nah, jadi itu harus kita satukan. Sebab sebelum kita satukan ilmu ini, maka itu tidak akan bisa kalian pakai. Maka dari itu kalian akan satukan ilmu ini. Nah, sekarang perhatikan baik-baik ya cara penyatuannya. Jadi jeruk yang tadi sudah dibacakan dan diasapi dengan gaharu itu atau dengan kemenyan itu, maka kalian tempelkan atau kalian peraskan air itu bukan airnya, kulitnya ya. Ini kulitnya. Jadi
seperti ini, tepatnya ya seperti ini. Jadi jeruk yang sudah kita asapi dan kita bacakan tadi itu airnya, air daripada buah jeruk ini kalian peras ya, kalian ambil airnya, kalian masukkan ke dalam gelas ya, ambil airnya. Nah, setelah airnya kalian pisahkan, posisi sekarang tinggal kulit jeruknya saja. Nah, cara penyatuan ke dalam batang tubuh kita, ke dalam badan tubuh kita itu menggunakan kulitnya ya, kulit yang sudah airnya diambil tadi ya. Jadi kulit ini harus kalian picit ya. Jadi kulit ini kalau dipencet itu akan keluar airnya kan. Jadi kulit jeruk itu biasanya kalau kita pencet dia akan keluar airnya. Nah, maka dari itu untuk cara penyatuannya adalah kalian bacakan kulit jeruk ini sebanyak 7 kali ya. Kalian bacakan lagi sebanyak 7 kali. Lalu kalian tempelkan kedua jari kaki. Ibu jari kaki kalian tempelkan seperti ini ya. Ibu jari kaki. Jadi ibu jari kaki kalian tempelkan seperti ini. Lalu kalian semprotkan air kulit jeruk itu di ujung ibu jari kaki. Ingat ya, di ujung. Di sini ya. Di sini. Itu yang pertama ya. Itu yang pertama. Kalian semprotkan. Lalu yang kedua kalian semprotkan ke udel atau pusar kalian, pusar kalian. Kalian semprotkan air ini juga ke pusar kalian. Sebelumnya kalian bacakan juga mantranya sebanyak 7 kali ya, 7 kali. Di udel sini kalian semprotkan di sini. Nah, yang terakhir adalah kalian semprotkan ke ibu jari tangan. Jadi seperti ini ya. Nah, jadi kalian semprotkan di bawah sini ya, di kukunya ya, tepat di kuku ini ya, kalian semprotkan juga. Tapi sebelumnya kalian bacakan dulu mantranya sebanyak 7 kali ya. Nah, jadi 3 tempat ini harus kalian lakukan penyatuannya. Ibu jari kaki, kedua ibu jari kaki, udel pusar kalian, dan kedua ibu jari tangan ya, kalian semprotkan. Nah, lalu bagaimana guna air tadi, air tadi. Jadi air ini kalian bacakan lagi mantra sebanyak 77 kali. Jadi air perasan tadi kalian bacakan lagi sebanyak 77 kali ya. Nah, lalu air ini, air yang jeruk yang sudah kita pisahkan tadi, setelah kita bacakan 77 kali, kalian masukkan ke dalam bak atau air pemandian ya. Jadi kalian masukkan ke dalam bak, kalian campurkan ke dalam bak, lalu kalian buat mandi ya, buat mandi. Nah, selesai kalian mandi ini, maka ilmu ini siap digunakan. Nah, begitu caranya ya. Nah, sekarang kita ke tata cara penggunaan. Nah, tata cara penggunaan ini ketika kalian baca mantra yang akan saya berikan ini, itu ada letak nama yang kita sebut ya. Jadi kita bacakan, setelah kita bacakan ada nama yang kita sebut itu ya. Yang kedua, sifat daripada gendam ini itu bisa kita gunakan untuk macam-macam sesuai dengan kemauan kita. Misal kita pacaran, kita minta misalnya uang ya, uang maksudnya minta kasih sayang, minta pikirannya, minta hatinya supaya dia cinta kita, maka kita baca atau niatkan minta hati dan akalnya. Itu nanti di deskripsi saya akan tulis tata cara lengkapnya ya. Dan ada juga ini minta birahinya, nafsunya bisa. Jadi gendam ini sangat luar biasa. Asal kalau bisa gunakan untuk birahi ini untuk pasangan yang sah saja ya. Jangan kalian yang jomblo kalian pakai nanti minta birahinya, sehingga kalian melakukan hal-hal yang tidak dibolehkan dalam agama. Itu yang kalian lakukan ya. Nah, itu tata caranya ya. Dan bisa juga kalian misalnya kalian bacakan di tangan, kalian tiupkan dan kalian ajak salaman, maka orang itu akan terpengaruh. Nah, ilmu ini itu sangat luar biasa. Orang yang sudah terkena itu sangat mengikat, sehingga orang itu tidak akan bisa jauh dari kita.
Jadi sangat luar biasa. Bahkan ketika dia tidur, maka dia akan termimpi kita, dia duduk, dia akan terbayang kita, dan bahkan ketika sudah mengikat, enggak ketemu sama kita, terlihat di rumah kita atau pondok kita jadi. Ya, jadi maksudnya enggak terlihat kita, terlihat rumah kita saja, mereka sudah senang. Itu sangat luar biasa ilmu ini, ya. Itu jadi kalian harus pelajari ini. Nah, aku rasa sampai di sini dulu pertemuan kita, dan semoga apa yang saya jelaskan bisa kalian pahami. Dan soal mantra nanti saya akan lebih jelaskan lagi di deskripsi ya. Dan satu lagi yang perlu kalian ingat, ilmu ini adalah saya berikan dengan rasa ikhlas kepada kalian semua ya. Nah, jadi aku harap kalian juga ikut mengembangkan channel ini ya. Kalian subscribe ketika kalian mempelajari ilmu ini, atau merasa bahwa channel saya ini bermanfaat, maka kalian bantu subscribe agar saya lebih semangat dalam berbaginya. Dan insya Allah mudah-mudahan ke depan akan jadi amal jariah buat kita semua ya. Merasa sampai di sini dulu pertemuan kita. Insya Allah mudah-mudahan di lain kesempatan akan ada video-video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.